tangan kita, lewat telapak tangan. Nah, ketika kita berkumur-kumur ya, di dalam hati kita, ya Allah, dosa yang ada di mulutku ini gugurkanlah dengan gugurnya air dari mulutku. Kan sesuai dengan hadis Nabi, ketika berwudu seorang hamba, maka tasaqatat dunubuhu, gugurlah dosa-dosanya yang ada di anggotanya. Ketika dia menyapu muka, membasuh muka, maka gugur air dari muka kita itu, maka itu gugurlah dosa yang pernah keluar dari terbit dari muka kita. Nah, jadilah udah berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, hembuskan, jangan gimana ya. Jadi harus masuk ke hidung. Ya, 3 kali, lakukan 3 kali juga, niatkan juga, ya Allah, hilangkanlah dosa atau gugurkanlah dosa yang ada di hidung. Nah, setelahnya baru kita ambil air. Nah, kalau untuk membasuh muka, 2 telapak tangan gunakan. Digunakannya ya. Penuhkan telapak tangan. Nah, kita mulai dari atas, dari tempat tumbuh rambut. Ya. Lebihkan basuhan itu ke rambut, ke bilong. Itu namanya gurril muhajjalin. Jadi di hari kiamat itu ada kelebihan orang yang membasuh melebihi dari basuhan muka. Gurrun muhajjalin itu artinya dia melebihi dari batasan wajib. Jadi ini batasan wajib itu kan mana biti sya'ar, tempat tumbuh rambut, sampai naik. Nah, ketika kita lebihkan dari basuhannya, kita ikutkan setengah rambut, sebagian kepala kita, telinga aja. Ya, jadi basuhan sekali, usahakan liput. Liputnya artinya kena gelela. Ya. Nah, ialah liput ya sekali. Jadi kalau kita sekali lah liput, kedua sunat, ketiga sunat. Tapi kalau sekali belum liput, maka kedua juga wajib bagi hukum. Ya. Ya, jadi untuk muka ya. Nah, kalau kita hafal doanya, kita baca doa, Allahumma bayyid bihi wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid bihi wajhi kama sawwatta wujuhu a'daik. Ya Allah, putihkanlah mukaku dengan cahayamu pada hari yang engkau putihkan akan wajah-wajah kekasihmu, dan jangan engkau hitamkan wajahku nanti di hari kiamat pada hari yang engkau hitamkan akan wajah. Ya Allah, gugurkanlah, ya ngiring terus ya, gugurkan ya Allah dosa yang ada di mukaku ketika basuh muka. Nah, ketika basuh tangan ya lah, basuh tangan kanan, kita awalkan dari ini boleh. Kata ulama juga ada yang berpendapat kalau kita membantuan dari keran, nah, sunat ada dari ini kena sekali, 2. Nah, tapi kita tidak masalah, kita ikut ya boleh, atau kita nak ikut dari ini pun jadilah. Nah, jadi ini untuk basuhan tangan awali macam ini. Nah, kita lebihkan dari batasan wajib, Nah, kita lebihkan sekali, 2 kali, 3 kali. Untuk kanan kiri pun ayana kita lebihkan dari batasan wajib ya. Nah, kalau lah udah, biar kita gabungkan tangan kita. Ya. Gugurkan dari ikut terus. Hah? Gugurkan dari ikut terus. Ya Allah. Ketika masuk tangan kanan, ya Allah, gugurkanlah dosa yang ada di tangan kanan. Masuk tangan kiri, ya Allah, gugurkan dosa yang ada di tangan kiri. Nah, kalau kita hafal doanya, kita baca doa sebelah kanan, Allahumma atini kitabi biyamini, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabay yasira. Ya Allah, berikanlah buku catatan amalku dengan tangan kanan, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Besok tangan kiri nak ya lah, doa lagi kita hafal, tapi usahakan dihafal. Allahumma inni a'udzubika min an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i zuhri. Ya Allah, lindungilah tanganku daripada aku mengambil buku catatan amalku dengan tangan kiri atau dari belakang. Karena kalau di akhirat kelak ketika Allah serahkan buku catatan amal kita ambil dari tangan kanan, kita selamat.
Tapi ketika kita ambil dari tangan kiri, diberi malaikat kita ngambil nyambut dari tangan kiri, pakai tangan kiri, ya berarti kita pajangan masuk neraka. Atau kita ngambil dari punggungnya, diberi ambil ya, nah ya celaka. Jadi makanya doa macamnya supaya dilindungi daripada diberi dengan tangan kiri. Nah, kemudian untuk membasuh menyapu muka, kepala, usahakan basuhlah dengan seluruh kepala. Nah, cara aku melakukan sunnah wudhu. Nah, jadi kita basuh tangan dalam mati sebanyak 3 kali. Nah, ada doa ketika ya. Tapi kalau kita hafal ya kita baca. Ya doa apa? Ketika kita baca Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. 3 kali dalam hati kita, ya Allah, aku minta akan keberkahan dan keberuntungan dan aku berlindung daripada sial dan celaka dalam hati kita. Ketika kita doa membasuh tangan. Nah, kemudian setelahnya kita ambil lagi air untuk berkumur-kumur. Nah, kita kena hidup sekali. Nah, jadi kita ambil air untuk berkumur-kumur secukupnya, cukup dengan telapak tangan. Nah, jangan dua enaknya, dia berguna air atau buang. Kalau kita wuduk di keran lain kita wuduk dia. Nah, wuduk dia kan dia mau bazir air. Jadi cukup kita ambil sana, kita kumur-kumur. Nah, berkumur-kumur ya, bersengatan, jangan ya dia berkumur nama. Jadi kita ambil air kumur. Nah, 3 kali buang ke sebelah kiri, jangan buang sebelah kanan karena malaikat sebelah kanan. Nah, kita buang ke sebelah kiri, sama lah kiri kanan cuman bewang ke sebelah kiri. Nah, 3 kali macamnya. Nah, kita baca doa baca doa kita. Kalau tidak apal dek maya kita baca, nah menapal bagus sekali. Cuman di dalam hati kita ketika kita membasuh tangan, kita niatkan, ya Allah, gugurkanlah dosa yang ada di telapak tangan. Jadi harus kita buang. Jadi husuk di dalam sembahyang, husuk di dalam berwudu, fungsinya apa? Kita juga mudah husuk di dalam sembahyang. Jadi ketika kita menyapu telapak tangan kita tadi, kita niatkan, ya Allah, gugurkanlah dosa yang ada di tangan kone. Jadi dengan gugurnya air dari telapak tangan kita maka digugurkan juga dosa yang pernah terlakukan di tangan kita lewat telapak tangan. Nah, ketika kita berkumur-kumur di dalam hati kita, ya Allah, dosa yang ada di mulut kone gugurkanlah dengan gugurnya air dari mulutku. Kan sesuai dengan hadis Nabi, ketika berwudu seorang hamba, maka tasaqqatat dunubuhu, gugurlah dosa-dosanya yang ada di anggotanya. Ketika dia menyapu muka, membasuh muka, maka gugur. Tapi ketika kita ambil dari tangan kiri, diberi malaikat kita nyambut dari tangan kiri, pakai tangan kiri, ya berarti kita pajangan masuk neraka. Atau kita ngambil dari punggungnya, diberi ambil ya, nah ya celaka. Jadi makanya doa macamnya supaya dilindungi daripada diberi dengan tangan kiri. Nah, kemudian untuk membasuh menyapu muka, kepala, usahakan basuhlah dengan seluruh kepala. Nah, cara nah ya. Jadi kita basuh air angkut. Rambut panjang sunat bulak lagi. Tapi merambut nak dani ya sekali jadilah yang pandak ya, karena sekali nak lah cukup. Apalagi orang yang berambut. Ya untuk menyapu kepala. Nah, kemudian untuk membasuh atau menyapu telinga, masuk kena ya. Jadi pasuk kena
Nah, ini puter ikut alur lubang 3 kali tertahan ya, langsung 3 kali. Nah kemudian ambil lagi air, sapu ke kolom ya. Kalau kita nak sempurna 9 kali ya. Jadi 3 kali macam ni. Kemudian ambil lagi tucuk ke bilong, ambil lagi 9 kali. Ya, jadi nak naik 3 kali. Cuman tunggu tuh tengah orang itu orang gigit cukup 3 kali ini. Nah baru terakhir sekali sapukan ke tukuk kita macamnya. Allahumma fuka rokobati, ya Allah lepaslah leherku daripada belenggu neraka. Nah, mendak apal doa apalah, tapi mendak apal cukup ya kita niatkan dengan wudhu itu, gugurkanlah dosa-dosa yang gugur dari anggota. Cuman tunggu tuh tengah orang itu orang gigit cukup 3 kali ini. Nah baru terakhir sekali sapukan ke tukuk kita macamnya. Allahumma fuka rokobati, ya Allah lepaslah leherku daripada belenggu neraka. Nah, mendak apal doa apalah, tapi mendak apal cukup ya kita niatkan dengan wudhu itu, gugurkanlah dosa-dosa yang gugur dari anggota wudhu tadi. Jadi hati ya selalu kita hadiri dalam wudhu. Pas maku muka husu muka kita, ya Allah gugurkanlah dosa yang ada di muka. Besok kedua nak lagi niatkan lagi. Nah kemudian untuk menyapu kaki, nah gunakan dengan kaki kiri, jangan dua-dua ya. Cukup tangan mesu kaki, gunakan tangan kiri untuk menyapu ya. Besok dulu. Nah, kemudian selati dengan jari. Nah basuhan lebihkan dari basuhan wajib nih, basuhan wajib ya kita lebihkan sampai bahkan sampai lutut. Mesu tangan lah basuhkan lebih dari setengah atau sampai gigi tangan. Kaki lah, kaki kiri diselat-selati, dibasuh, menggosoknya sunat. Hukum kita gosok-gosok macamnya. Nah, tapi kita gunakan air secukup ya. Nah, ya untuk wudhu ya cara. Jadi di samping niatkan menggugurkan dosa yang ada di anggota wudhu tadi, nah, dilengkapi menapal doa ya, kita baca doa. Nah kemudian selesai ya baru baca doa selesai berwudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah kemudian baca inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai habis 3 kali dengan mata memandang ke langit macamnya. Bisa sambil berdoa habisnya ya menakamalah inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai habis 3 kali mata nunggu ke langit ya. Tidak agak jarang lama lah. Kita lama berdiri dia. Tujuan guru? Hah? Tujuannya tadi? Hah? Tujuan yang BC? Yang jelas kok kali disuruh. Nah tadi suruh ya. Berarti kan doa kan kadang-kadang ada tujuan. Tapi ya bacaan. Wallahu a'lam tujuan apa. Mungkin ada tujuan tapi kowe yang lupa lah. Oh. Bah,